Shalom warga kerajaan, kita sudah mendengar satu hukum yang ada rewardnya, yaitu hukum kelima dalam Keluaran pasal 20, 10 perintah Allah. Mengapa itu ditaruh lebih depan? Bahkan barulah ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan saksi dusta dan sebagainya. Kan ini penting. Dan saya akan tunjukkan seseorang yang diberkati Tuhan dan umurnya panjang, yaitu Nabi Musa. Di dalam Keluaran 18 ayat ke-7, ketika ayah mertuanya datang. Ayat ke-7 berkata, lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Lalu apa? Sujud kepadanya, menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk dalam kemah. Sesudah Musa menceritakan segala yang dilakukan Tuhan. Bukan dia, tapi Tuhan kepada Firaun dan orang Mesir. Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Kita melihat bagaimana Musa, yaitu sampai 120 tahun baru meninggal dalam keadaan sehat. Matanya tidak lamur, ya. Meskipun dia glamur, golongan lanjut umur ya. Tetapi saudaraku, dia menghormati mertuanya. Dia sambut mertuanya. Lalu sujud. Saudara, perkataan sujud di sana saha. Saha itu artinya sama dengan worship. Jadi bukan kita baru saja ada yang merayakan Imlek. Itu bukan pai. Kalau sederajat segini ya tangannya. Lebih rendah begini, lebih tinggi begini. Maka yang dia lakukan bukan pai tapi pai kui. Yaitu sujud, saudaraku. Wah, itu penghormatan tertinggi. Dan kita lihat bagaimana dia menceritakan tentang apa yang Tuhan perbuat. Anda mau jadi orang hebat? Dunia ini mengajarkan bigness. Firman Tuhan mengajarkan greatness. Bigness is not necessary greatness. Musa memimpin, ada yang mengatakan sampai 6 juta orang. 4 juta orang Israel, 2 juta mixed multitude. Ada yang berkata 3 juta. Di antara itulah. Mertuanya seorang pengusaha tapi juga seorang imam Tuhan di Midian. Dan kita lihat di sini, di mana-mana bangkit apa? Rasialisme. Aneh sekali. Lihat itu, Black Lives Matter itu di Amerika. Saudara, Tuhan tidak membedakan orang. Yang membedakan itu manusia. Mertuanya ini keturunan Abraham, tapi bukan dari garis keturunan dari Sarah. Tidak penting buat Musa. Dia menghormatinya. Bagaimana sikap kita pada orang tua kita dan orang tua rohani kita? Bohonglah kalau mengatakan mencintai, menghormati Tuhan, tidak menghormati otoritas. Ya, kita lihat bagaimana Musa sangat menghormati. Dan kemudian Musa mendengarkan nasihat daripada mertuanya. Dan seperti yang dikatakan mertuanya, demikianlah dilakukan oleh Musa. Karena itu Tuhan bisa memakai, yaitu seorang yang mengikuti kingdom order. Saya kalau menerima anak-anak rohani untuk mendidik mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. Nomor satu saya perhatikan bagaimana sikapnya kepada orang tuanya. Karena itu menentukan, saudara. Kalau tidak, I will wasting my life untuk ngurusi orang yang memang rebel. Percuma, saudara. Ya, hormati orang tuamu ketika mereka sudah tua, mungkin sudah pensiun. Barang siapa tidak menghormati orang tuanya, firman Allah berkata kitab Amsal, matanya akan dipatuk oleh gagak lembah. Gagak lembah gambaran daripada kuasa kegelapan dan mata berbicara vision. Ya. Kalau saudara ingin berbahagia, hormati orang tuamu. Dan ini bukan perintah kuno yang sudah out of date. Firman Tuhan itu kekal. Karena itu saya sangat menghormati. Saya berikan contoh tentang bagaimana saya menghormati bapak rohani saya. Ketika ada seorang jemaat memberikan saya mobil saya yang lama diganti mobil BMW baru 2001 nih, saudara. Saya sukacita, saya lapor kepada beliau dan beliau berkata gini, Arifin, kamu itu enggak ngerti mesin. Ya, padahal papa saya itu montir, saudara, saya malu sekali. Kamu enggak ngerti mesin, jangan beli BMW katanya, beli aja Mercedes. Akhirnya ya saya beli Mercedes yang second dengan biaya yang sama. Beliau sudah bersama Tuhan Yesus, tapi hari-hari ini ditawarkan mobil bagus yaitu BMW X5 dengan harga yang sangat miring, saudara. Beliau sudah nggak ada,
tapi pesannya tetap saya ambil. BMW mobil terlalu hebat saudara ya. Tetapi hanya karena pesan orang tua, saya menghormati beliau. Karena kita sebagai umat Tuhan berpikir kekekalan. God bless you warga kerajaan. Look at me. Saya berbahagia dan dipanjangkan umur saya di bumi. God bless you. Amin. Selamat pagi, Shalom. Saya mau semuanya bangkit berdiri. Coba tengok kanan kiri, lihat ada sukacita enggak di wajahnya. Katakan Tuhan Yesus baik. Mari tundukkan kepala kita sejenak. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh ada, kami datang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur bagimu Bapa. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami Bapa. Kami datang saat ini Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagimu Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau beracara dalam ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya menjadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini hati kami, ini hidup kami bawa, kami taruh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau penghiburku. Saat lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Di hidupku, oh Jesus, kami sembah Kau. Bapakku datang, kami menyembahmu Tuhan. Ku percayakan ada bagi kami Tuhan. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah
sertaku, tak usah ku kau di dalam, tak usah ku cemas, kau penghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatan ku nyanyi haleluya, haleluya, kami nyanyikan haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan ku nyanyi haleluya, kami nyanyikan haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu ku nyanyi haleluya, haleluya, kami nyanyikan haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa ajaib perkasa perbuatanmu ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sekali lagi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidup
menyembah kami Yesus. Tiada yang seperti Engkau, yang kami sembah, yang kami puji, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, tiada Allah yang seperti Engkau. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. 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 Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tiba saatnya kami akan bersuka memuji nama-Mu. Yang siap bersorak-sorai memuji Tuhan bersama saya, katakan, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari bertahan bersama-sama. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertakhta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah, dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang pemerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertakhta, surga bumi sujud menyembah di
surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari bertemu bersama-sama kembali. Katakan ku diberi kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh. Dibawa ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah berada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, Raja mulia menaklukkan. Dibawakan ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Siapkanlah hati kami, sebab kami tahu firman mulai menolong hidup kami. Ini hidup kami, jadikan hidup kami seperti rusa yang haus akan firman. Seperti rusa sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan dasar hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah Engkau kekuatan dan
Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembah. Kaulah kekuatan kami, Engkaulah kuatan dan perisaiku. Padamu aku berserah. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Kita akan bunyi sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Dengan saya mengundang semua jam bangkit berdiri. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Padamu aku berserah. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Panggil namanya Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Yesus,
dan Engkau sumber segalanya dari kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau limpahkan segala yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang telah Kau beri buat setiap kami hingga kami boleh ada hingga hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Penuhilah hati kami dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan urapan-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Kalau kami sebentar akan duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan sabda-Mu buat setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Juga urapi saudara-saudara kami yang ikut ibadah online pagi hari ini. Juga terlebih lagi bibir hamba-Mu ini Tuhan. Urapi Tuhan, hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Sertai Tuhan tidak bibir hamba-Mu ini, hingga apapun yang hamba-Mu perkatakan Tuhan hanya bersumber dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pagi hari ini. Shalom, sehat semua? Luar biasa, puji nama Tuhan. Pagi hari ini Bapak Gembala ada pelayanan di Surabaya, sedangkan Pak Anton ibadah perdana di Rok Pasuruan pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Amsal 27 ayat 1 sampai 27. Amsal 27 ayat 1 sampai selesai ayat 27. Nanti saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ayat selanjutnya. Amsal 27 Wil ayat 1 sampai 27. Amsal 27. Sudah ketemu? Yang belum ketemu bisa lihat di depan. Akan saya bacakan ayat yang pertama. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ayat 2. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Ayat 4. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ayat 6. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. 10. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Ayat 12. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Ayat 14. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Ayat 16.
Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ayat 20. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Ayat 22. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu. Perhatikanlah kawanan hewanmu. Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan. 26. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya ingin share tentang firman Tuhan. Ayat renungan kita terambil dari ayat 27 ayat 19 yang berkata begini. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ayat nas ini menyatakan bahwa hati manusia mencerminkan manusia. Apa artinya, saudara? Apa yang ada di dalam hati seseorang pasti akan terrefleksi dalam ucapan dan tindakannya, saudara. Dikatakan tadi, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Pagi hari ini saya bukan sulapan ya, saudara. Saya bawa satu benda. Pasti semua punya ini di rumah, saudara. Apa, saudara? Cermin ya, saudara. Dikatakan tadi dalam firman Tuhan, seperti air mencerminkan wajah. Ibaratnya ini air, saudara. Cermin ini. Cermin ini air mencerminkan wajah. Dikatakan tadi, hati manusia mencerminkan manusia itu, saudara. Seumpama, saudara, saya lagi sedih, saya lihat cermin air. Apakah yang kelihatan di cermin itu wajah yang gembira, saudara? Enggak. Kalau ketika wajah saya sukacita, hati saya bisa bersedih, saudara? Dikatakan, air mencerminkan manusia, wajah, saudara. Kalau hatinya sukacita, di wajah mesti kelihatan sukacita. Itulah manusia. Sekarang tengok kanan kiri, saudara. Lihat wajahnya, lihat hatinya. Lagi mencerminkan sukacita atau lagi bureng, saudara. Saudara bisa tahu, saudara. Firman Tuhan pagi hari mengajarkan seperti air mencerminkan wajah. Demikianlah hati manusia itu. Kalau hati lagi gundah gulana, wajahnya pasti kelihatan, saudara. Wajahnya pasti kelihatan karena cermin, tidak bisa dibujui, saudara. Cermin itu ditutupi apa? Saudara pakai topeng, kelihatan di cermin pakai topeng, saudara. Tidak bisa dibujui, tidak bisa cermin ini, saudara. Hati kita tidak bisa ditutup-tutupi dengan apapun, saudara, bisa. Sedih diusapno gembira, diyak-yakno gembira, pasti kelihatan, saudara. Hati mencerminkan wajah. Kalau wajah yang mencucu, saudara, hatinya saudara bisa tebak sendiri lagi kena apa orang itu, saudara. Hatinya gembira, oh pasti wajahnya sukacita. Pasti sukacita, saudara. Hati mencerminkan manusia itu, saudara. Tidak bisa ditutupi, tidak bisa dibohongi, apalagi Tuhan, saudara. Tidak bisa. Apa yang dikerjakan, tindakan akan tercermin dari hati kita, saudara. Tidak bisa, saudara. Nah, kadang-kala ini di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, saudara, hati ini mudah terpengaruh oleh apa, saudara? Kondisi di sekitar kita ini, saudara. Pengaruhnya begitu luar biasa, saudara. Kondisi di sekitar kita. Kita bisa terpengaruh, saudara, dengan hati kita.
Dengan apa? Bisa dalam persoalan. Hati kita jadi sumpek. Wajahnya apa saudara? Buram. Lagi marah, kelihatan saudara. Hatinya lagi marah, wajahnya pasti kelihatan saudara. Tidak bisa ditutupi saudara. Kayak tadi loh. Seperti air mencerminkan wajah. Demikianlah hati manusia itu saudara. Tidak bisa ditutup-tutupi saudara. Tidak bisa. Habis bertengkar, habis apa? Kelihatan dari wajah kita saudara. Makanya kita harus berjaga-jaga, menjaga hati kita. Itu gampang terpengaruh saudara dengan kondisi di sekitar kita. Hati kita ini saudara. Mungkin lagi jengkel ketika enak-enak lagi mungkin mau ibadah. Bisa apa? Kadang ada sesuatu yang tidak mengenakkan hati kita. Wah, kita sudah sukacita ibadah. Oh, ada saja yang mengganggu hati kita. Makanya kita harus jaga hati kita. Dikatakan kalau hatinya tidak beres, apapun yang dikerjakan juga tidak beres, saudara. Jangan harap saudara, oh hatiku tidak apa-apa. Tidak apa-apa kok Pak. Tapi hati kita menyimpan sesuatu, menyimpan sampah dalam hati kita. Sepertinya apa yang kita kerjakan fine-fine aja, baik-baik saja. Kan tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam hati kita, benar bukan? Selain Tuhan. Tidak tahu orang lain apa yang tengah terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengerjakan pekerjaan kita, tapi kita tidak bisa maksimal mengerjakannya. Karena hati kita belum dibereskan. Ada sesuatu di dalam hati kita. Maka di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu. Sudahkah saudara jaga hati saudara pagi hari? Menjaga hati dengan segala kewaspadaan saudara. Waspada itu artinya apa saudara? Melihat dengan sesama saudara ya. Adakah kalau mungkin Lukas jaga di pos, ada orang, ada apa? Waspada. Nah, hati kita gimana jaganya Pak? Kadang itu tadi loh saudara. Kadang situasi kondisi hati ini dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita. Kita bisa sukacita, kita bisa sakit hati. Kadang kalau kita tidak jaga hati saudara, bisa sakit hati menguasai diri kita. Menguasai apa? Tindakan kita saudara. Coba saudara lagi mangkal sama orang saudara. Sepertinya tidak apa, tidak kelihatan saudara. Tidak kelihatan. Apa yang tindakan saudara yang lakukan? Pasti hal-hal yang tidak baik saudara. Entah itu perkataan, entah itu tindakan kita saudara. Maka kita harus belajar menyadari saudara. Jagalah hatimu, firman Tuhan berkata. Karena Tuhan tahu bahwa hati kita ini, hati kita manusia ini masih gampang terpengaruh oleh keadaan-keadaan dunia. Benar kita itu warga kerajaan surga, tapi kita masih tinggal di dunia. Masih gampang terpengaruh oleh kondisi-kondisi ada di sekitar kita saudara. Tidak mudah kita mengatasi, aku Pak baik-baik saja. Tapi kita sesuatu hal menekan hidup saudara, menekan hati kita, entah itu persoalan, entah itu apapun saudara, bisa menimbulkan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Tuhan menunjukkan bahwa ada banyak persoalan yang dapat terjadi di dalam hati manusia. Ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pagi hari ini saudara. Yang pertama adalah hati sumber kejahatan. Kita buka firman Tuhannya di Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Ya.
Dikatakan begini, saya bacakan buat kita semua. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat, saudara. Segala hal kejahatan, tindakan membunuh, merampok, mencuri, menipu, dan sebagainya berawal dari niat yang ada di dalam hati. Beberapa minggu yang lalu saya saksikan di Watu Kosek, Widya, istri saya cerita sama saya. Ada temennya, saudara. Temennya ini punya adik di Semarang. Waktu itu dia seorang janda di rumah. Nah, didatangi seorang perampok, saudara. Didatangi seorang perampok. Dia mencoba menahan pintu rumahnya, saudara. Ditusuk, saudara. Tangan jarinya sampai sobek. Terus dia tidak tahu membawa pemukul apa. Kepalanya adik dari temannya istri saya ini dipukul, saudara. Pak, pecah, saudara. Seorang perempuan, saudara, yang dipukul ini. Ngeri enggak, saudara? Firman Tuhan pagi hari ini berkata, dari hati timbul niat jahat, saudara. Makanya firman Tuhan Amsal 4 kata, jagalah hatimu. Jagalah hatimu. Untung gak mati, saudara. Pecah, saudara. Pernah juga saudara saya juga begitu di Sidoarjo, saudara saya ini, saudara sepupu saya. Ketika makan di warung, saudara, dipukul pakai palu. Tas. Enak-enak makan di warung itu, saudara. Dia kerja di Mojokerto, di pabrik apa ya, lupa saya, di pabrik sandal atau sepatu begitu. Ya puji Tuhannya anak mati waktu itu, saudara. Saya besuk dia waktu itu di ICU. Puji nama Tuhan. Belum waktunya pulang, saudara. Diganti apa, saudara? Kayak semacam apa ya, koko saya dikasih kayak plat gitu loh kepalanya sekarang. Niat jahat, saudara. Dari hati. Makanya firman Tuhan tahu bahwa hati manusia itu gampang tercemar, saudara. Dikatakan, karena sumber kehidupan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena semuanya bersumber dari hati kita. Kalau Pak Sinambela beberapa minggu yang lalu mengatakan bahwa hati kita di mana? Bukan di sini, di pikiran kita. Di pikiran kita, saudara. Kayak saya sering lihat, juga bukan cerita saja, di sekitar kita cerita, saudara. Kalau maaf, kalau ada seorang mau mencuri, saudara, mungkin mencuri di sebuah tempat begitu, kan ada niat sudah ya, saudara. Dia nggak langsung nyuri loh, saudara. Kalau istilahnya di sini itu digambar, saudara. Oh, itu jam 7 keluar. Oh, di rumah enggak, di tempat itu enggak ada orang. Sekarang sudah ada niat jahat ya, saudara. Kalau niat itu dibuai, apa tindakannya? Kalau niatnya jahat, saudara. Dia kerjakan, dia mencuri, dia melakukan hal-hal yang tidak baik, saudara. Maka sungguh sangat mengerikan sekali kalau hati itu tidak dijaga, tidak dipelihara. Apakah yang hari-hari ini saudara isi di dalam hati saudara? Apakah itu hal-hal kebaikan? Apakah itu hal-hal yang tidak baik? Kalau hati kita tidak baik, itu seperti tadi, semuanya enggak baik apa yang kita kerjakan, saudara. Semuanya enggak baik. Semuanya enggak baik, saudara. Poin yang kedua, saudara, kenapa sih Tuhan mau kita itu suruh jaga hati kita? Yang kedua, saudara, hati dapat menjadi degil. Ada di Markus 6 ayat 52b. Hati mereka tetap degil. Degil ini, saudara, saudara tahu degil, saudara? Bukan kekil ya, saudara, degil, saudara. Degil ini mestinya artinya itu sebuah kata yang
sangat mengerikan saudara. Kalau di istilah Yunaninya ini berkata begini, porosis yang berasal dari kata poros, artinya semacam batu yang kerasnya luar biasa. Tahu batu ya saudara ya? Gembu apa atas saudara? Gembu itu bakso saudara, bukan watu saudara. Ya saudara, bakpo itu ya empuk saudara. Watu itu atas saudara. Coba pegang kepala atas saudara. Gembu apa atas saudara? Atas saudara ya. Berarti apa saudara? Dalam kamus bahasa Indonesia saudara, degil berarti tidak mau nurut nasihat orang. Apa? Keras kepala. Kepala? Nah, itu saudara. Manusia itu seperti itu. Makanya sampai timbul kitab Ulangan itu seperti itu saudara. Manusia itu kadang itu degil hatinya. Wes dielingno, diingetno, sik tetap dilakokno saudara. Kadang sudah dibuat peraturan, sik dilanggar saudara. Coba saudara kalau di perempatan Pandaan di lampu merah itu saudara. Yang ke kiri itu loh saudara, banyak yang jalan apa banyak yang mandek. Sik jalan saudara, saya itu bingung. Pun dikatakan ke kiri nuruti lampu ndak. Kalau orang Pandaan ndak saudara. Ke kiri lampu merah sik lurus. Nah, buat apa lagi itu peraturan? Buat apa itu peraturan? Kasih diingatno mbek firman Tuhan. Cek tetep ae dilakokno. Bukan berarti dikatakan, oh bikin peraturan dibuat dilanggar, itu enggak bisa saudara. Nah kalau kita dengan yang kelihatan aja enggak taat, apalagi dengan yang tidak kelihatan kita bisa patuh saudara. Gampang saja kan ngeceknya saudara. Dengan yang kelihatan gak usah dituruti, biar. Tuhan yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong, gak usah dituruti gitu saudara. Ojo, gak usah. Gak usah dituruti. Dengan yang kelihatan gak patuh saudara. Dengan yang tidak kelihatan Tuhan kita di surga. Apalagi saudara. Makanya setia pada perkara yang kecil, yang sederhana. Tidak mudah loh ya melakukan yang sederhana itu. Butuh perjuangan saudara. Ketaatan itu butuh perjuangan juga. Butuh niat saudara. Butuh niat. Beberapa waktu yang lalu juga saya ceritakan anak buah saya tuh ambil barang di pabrik gitu ya. Saya ingatkan, berangkat pagi. Soalnya kalau di pabrik itu untuk pengambilan itu datangnya lebih pagi, yang dilayani terlebih dahulu. Jadi kalau karyawan saya ngambilnya agak siang, jadi selesainya ngambilnya kan jadi siang saudara. Berangkat pagi ya. Oh iya, kadang di pabrik itu saudara, orang lain itu ngambilnya berangkatnya itu lebih pagi. Katanya ada yang sampai jam 12 malam itu sudah antri di depannya pabrik itu saudara. Saya tidak bayangkan saudara betapa jenuhnya nunggu untuk ngambil masuk pabrik itu. Nah kamu berangkat jam berapa? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi saudara. Itu pun lumayan antrinya. Karena beberapa waktu yang lalu dia cerita ngambilnya berangkatnya mungkin agak kesiangan, jadi berangkatnya agak kesiangan. Jadi barangnya datang itu lebih siang lagi. Nah kalau lebih siang lagi semuanya ikut molor saudara. Jadi pulangnya jadi malam. Saya ingatkan, berangkat lebih pagi. Kalau kamu berangkat lebih pagi, enak semuanya bisa selesai dan kita semua pulang nggak terlalu malam. Kadang saya sampai malam di rumah itu seperti itu saudara. Ya itu tadi. Itu apa? Hati yang degil. Giling terus. Mungkin saya berbusa-busa kok ngomong terus. Mungkin gini, cek nyocote jeragane. Ngomong bendi, iya aku wis tahu. Ya wis tahu tapi kok sik tetap. Kamu minggu ya, besok ya. Kan kita juga tidak harus begitu kan saudara.
Kadang sampai capek juga, kadang ingat. Loh, tapi puji Tuhan sekarang ini sudah agak berubah, dia sudah ngerti saudara. Aduh, capek saudara. Kalau sudah kerja lewat waktu saudara, konsentrasi ini sudah, sudah luar biasa saudara. Kita anak-anak Tuhan saudara, jangan degil. Ya saudara, jangan degil. Kalau ada nasihat firman datang kepada saudara, respon dengan benar. Renungkan, benar enggak ya? Aku sudah benar enggak ya? Benar enggak ya? Jangan ketika firman itu datang kepada saudara, bukan buat saya Tuhan, buat sebelah saya Tuhan. Firman Tuhan datang lagi minggu depan, bukan saya Tuhan, sebelahnya lagi Tuhan. Nah, terus kapan awake dewek saudara? Dilempar teman-teman, sebelah itu banyak, saya belum Tuhan. Enggak saudara, firman nasihat firman buat kita semua, juga buat saya saudara. Itu saudara, jangan degil, jangan keraskan hatimu saudara. Jangan keraskan hatimu saudara. Yang ketiga saudara, ini ayat kesukaan setiap kita. Soalnya tidak panjang pagi hari ini firmannya saudara. Ayat penutup. Yang ketiga gitu. Yang ketiga, semua ucapan mulut, apapun yang terucap di mulut orang, semua berasal dari hati. Kalau hati benar, yang keluar dari mulut pasti benar apa salah saudara? Kalau hati benar, yang keluar dari mulut pasti benar. Sebaliknya, apabila hati dalam keadaan keruh, pasti yang keluar dari mulut adalah keruh, hal-hal yang tidak baik. Ya saudara, isilah hatimu dengan hal-hal yang baik saudara. Apa aja itu Pak? Firman Tuhan tentunya. Nasihat firman Tuhan, janji-janjinya. Ketika kita pagi hari ini, setiap kita mendengarkan firman Tuhan, respon setiap kita akan berbeda. Karena pribadinya pribadi yang berbeda. Hati kita juga berbeda. Mungkin ada, wis gampang Pak, besok tak lakono firmane. Datang lagi minggu depan firman, wis gampang Pak. Ada yang bisa langsung firman. Makanya dikatakan apa, hati itu seperti tanah. Pagi hari ditabur firman. Pagi hari ini ditabur firman. Nah, hati kita ini lagi hati kita ini subur, tandus atau apa saudara? Atau keras? Hati yang keras, benihnya tumbuh enggak saudara? Mati saudara. Mati. Dikatakan di dalam Matius 12 ayat 34b sampai 35. Saya bacakan saudara. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat, saudara. Hati mencerminkan wajah. Nah, kalau hati kita diisi hal-hal yang baik, tentu ya puji Tuhan, saudara. Pasti akan terpancar dari muka kita, dari wajah kita pasti terpancar. Tetapi kalau sebaliknya, saudara, hati kita diisi hal-hal yang jahat, hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Beberapa waktu yang lalu, saya pernah saksikan ada orang sakit kanker, saudara. Terus ditanya, ternyata ya bukan seluruhnya ini sumbernya, maksudnya dari hal ini, saudara ya. Karena kepahitan hati dengan seseorang, itu bisa ternyata, saudara.
Dia simpan berpuluh-puluh tahun kepahitan itu kepada orang terdekatnya, saudara. Bisa sakit, saudara. Sembuhnya apa, saudara? Pengampunan. Nah, orang ngampuni tidak mudah, saudara. Tidak semudah yang kita ucapkan. Oh ya, aku ngampuni orang itu. Tapi apa? Perlu tindakan. Mengampuni berapa kali, saudara? Di firman Tuhan katakan 7 kali, 70 kali. Itu ngedewek, weh, saudara. Hitungan, saudara. Ampun. Hitungan sendiri, saudara. Ngampuni orang yang bersalah. Oh bisa, Pak. Itu butuh proses loh, saudara. Tidak semudah, oh bisa, Pak. Ya hati loh, saudara. Yang ikut serta ngampuni apa enggak itu. Karena Amsal tadi katakan, jagalah hatimu. Karena semua terpancar sumber kehidupan. Dikatakan sumber itu loh, saudara. Kita hidup hari ini, bukan? Nah, sumber kehidupan kita, hati kita. Hati kita ini loh, saudara. Isilah dengan yang baik. Isilah dengan firman Tuhan, saudara. Hal-hal yang baik. Jangan keraskan hatimu ketika mendapat nasihat. Apalagi nasihat itu tentang firman Tuhan, saudara. Jangan keraskan hati kita, saudara. Jangan keraskan hati kita. Hati itu ibarat apa, saudara? Sehelai kanvas. Kita mau coret, kita mau warna hitam, biru, itu terserah kita, saudara. Jagalah hati kita, saudara. Jagalah hati kita. Jangan mungkin hari-hari ini mungkin jengkel karena hal sesuatu. Entah itu dengan siapa atau siapa. Bereskan, saudara. Ambil tindakan. Jangan keraskan hati kita. Jangan sampai timbul niat jahat. Seperti yang saya ceritakan tadi itu, saudara. Timbul niat jahat. Karena dari hati kita, saudara. Ini saya tutup, saya ada sebuah cerita, saudara. Ini ada kisah, saya cari di sebentar. Saya bacakan ya, saudara, ceritanya ini. Sebentar. Judulnya ini begini, saudara. Kisah misionaris yang mengalami kepahitan terhadap Tuhan. Loh, ini malah kepahitan sama Tuhan loh, saudara. Ada kepahitan sama Tuhan. Ceritanya begini, saudara. Di tahun 1921 ada 2 pasang suami istri dari Swedia, saudara. Ia menjawab panggilan Tuhan untuk apa? Melayani misi penginjilan di Afrika, saudara. Nah, kedua pasang istri ini berangkat, saudara, menyerahkan hidup untuk mengabarkan Injil di Afrika, saudara. Di Injil. Mereka datang melayani di negara Belgian Kongo, yaitu yang sekarang bernama Zaire, saudara. Zaire, ya. Nama mereka adalah David Flood dan istrinya Severa dan temannya Joel Erikson dan istrinya Berta. Nah, setelah mereka datang di Zaire, saudara, mereka David Flood ini membawa anaknya 2 tahun, saudara. Karena di hutan pedalaman itu, saudara, dipenuhi dengan nyamuk malaria. Dan anaknya ini terkena malaria akhirnya, saudara. Nah, ketika mereka melayani di hutan, mereka menemukan sebuah desa di pedalaman. Namun penduduk desa ini tidak mengizinkan mereka memasuki desanya. Tidak mau ada kulit putih yang boleh masuk ke desa itu, saudara. Dikatakan, dewa-dewa kami akan marah, kata penduduk desa itu, saudara. Nah, di desa itu, saudara, mereka ditentang habis oleh kepala suku, saudara. Karena apa? Mereka melakukan penginjilan terhadap suku di tempat itu, saudara. Nah, karena sering ditolak, saudara, juga mereka sangat kekurangan ketika hidup di dalam hutan itu, saudara. Akhirnya, saudara,
sebelum ketika mereka melakukan penginjilan di desa itu, tidak satupun orang yang mau mendengar, saudara. Ada satu anak negro yang mau mendengar tentang firman Tuhan. Nah, akhirnya apa? Ketika dia merasa kesal, saudara. Ketika dia melayani di pedesaan itu, di pedalaman itu, kok nggak ada yang bertobat ya? Kok sepertinya sia-sia aku ngelayani Tuhan. Akhirnya David ini, saudara, dia kembali ketika di dalam pelayanannya, penginjilannya di dalam pedesaan di Afrika itu, akhirnya juga istrinya meninggal karena kena wabah malaria tadi, saudara. Akhirnya David ini apa? Mulai kepahitan dengan Tuhan. Anaknya diserahkan kepada temannya untuk diasuh, saudara. Dia kembali ke kota. Percuma melakukan penginjilan, membawa jiwa di Afrika, gagal. Tidak ada satupun penduduk di desa itu yang mau bertobat, bahkan ditolak, bahkan istrinya meninggal, bahkan kena sakit malaria, saudara. Akhirnya apa? Membawa kepahitan di dalam hati David ini, saudara. Dia pulang kembali ke kota, kembali ke kotanya di Belgia, di Swedia, saudara. Dia akhirnya karena kepahitan ini, saudara, dia ini hamba Tuhan, saudara. Apa yang dilakukan? Karena istrinya meninggal, dia menikah lagi. Punya anak, saudara. Akhirnya apa? Hidupnya ancur-ancuran. Dia jadi suka mabuk, suka melakukan hal-hal yang tidak baik, saudara. Karena kecewa hatinya. Karena melayani, kok tidak ada yang bertobat sih. Kok tidak ada yang dimenangkan. Nah, anaknya ini, saudara, punya anak lagi. Waktu sebelum istrinya meninggal, dewasa. Nah, dewasa, sang anak ini datang ke Afrika, saudara. Nah, waktu itu seorang Afrika datang ke ada KKR seperti itu, kakak di Swedia. Dia datang, dia bicara dengan pengkhotbah ini, negro ini, saudara. Dia cerita-cerita. Bahkan dia cerita, ada dulu misionaris yang datang ke tempatku. Ternyata, saudara, pengkhotbah ini, orang yang dari Afrika ini, hasil dari penginjilan David ini, saudara. Kadang kita seperti itu ya, saudara, kepahitan. Kok sepertinya tidak ada hasilnya ya penginjilan. Ternyata apa, saudara? Berpuluh-puluh tahun kemudian, ternyata dari penginjilan David timbul seorang hamba Tuhan besar di Afrika. Yang akhirnya apa? Membawa pertobatan, bahkan tidak di desa itu saja, di seluruh Afrika, saudara. Makanya kepahitan itu, saudara, hati-hati jangan menguasai diri kita pagi hari ini, saudara. Jagalah hati kita, saudara, dengan segala kewaspadaan. Karena semua terpancar dari hati kita, saudara. Ya, sekian firman Tuhan pagi hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan siapkan Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Firman-Mu mengingatkan buat setiap kami, Tuhan, untuk kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, Tuhan. Karena dari hati kami bersumber segala kehidupan kami, Tuhan. Kami rindu Tuhan mengisi hati kami dengan hal-hal yang baik, dengan firman. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku
cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Penyanyi Hosana. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Kau layak disembah Tuhan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan sebelum perjamuan kudus dikerjakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti kita di tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang di tangan kanan kita ini persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dengan kuasa tubuh dan darah-Mu Tuhan, boleh memulihkan kehidupan kami Tuhan. Segala sesuatu Kau pulihkan Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami buat firman-Mu Tuhan, untuk mengajari kami, untuk menjaga hati kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam setiap hati kami Tuhan. Beri kemampuan buat setiap kami ya Allah Roh Kudus, untuk setiap kami pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini Tuhan, boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan.
di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami rindu berdoa Tuhan, berdoa syafaat buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami rindu Tuhan bangsa kami ini dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan dari pandemi corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya lewat vaksin yang sudah mulai tersebar di seluruh Nusantara ini Tuhan, boleh memberikan kekuatan Tuhan untuk kami mampu melawan virus corona ini Tuhan, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan, perekonomian bangsa Indonesia boleh dibangkitkan kembali Tuhan, juga dengan penduduknya Tuhan. Mari Tuhan, kami berdoa buat pemimpin kami, buat Bapak Presiden kami Tuhan, beserta jajarannya, menteri-menterinya Tuhan, wakilnya juga Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau Tuhan dalam menjalankan tugas pemerintahan yang ada di bangsa Indonesia Tuhan, sehingga bangsa kami ini boleh maju Tuhan dari bangsa-bangsa lain Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami Jokowi, kesehatannya Tuhan, Kau berkati keluarganya, Kau berkati Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat persoalan-persoalan yang tengah terjadi di bangsa kami. Kau berikan hikmat akal budi Tuhan buat pemerintahan kami untuk boleh mengatasinya, agar semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat kota kami Pandaan, juga Batu Kosek Tuhan, Pasuruan Tuhan, Gempol, Porong Tuhan. Berkati kota-kota kami di mana jemaat-Mu tinggal Tuhan. Juga kami berdoa pagi hari ini Tuhan buat gereja-Mu Tuhan, buat gereja-gereja-Mu yang ada di Pasuruan Barat, di Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Berkati Tuhan, sehingga banyak membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau Tuhan. Juga Bapa, kami berdoa Tuhan buat keberadaan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkatilah gereja-Mu di GBI Rock Pandaan di tempat ini Tuhan, untuk menjadi gereja yang berdampak di mana kami berada Tuhan, di lingkungan sekitar kami Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau Tuhan. Berkatilah Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat setiap program gereja Tuhan, Kau berkati semuanya agar dapat berjalan dengan baik Tuhan. Juga berkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yonatan Satria Tuhan, yang saat ini tidak bersama kami Tuhan. Juga berkati Bapak Gembala kami di dalam keluarganya, rumah tangganya Tuhan, kesehatannya terlebih lagi Tuhan, bahkan pelayanannya Tuhan, Kau pakai lebih hari lebih hebat lagi Tuhan, dalam menyingkapkan rahasia firman-Mu Tuhan. Juga Kau jagai, Kau lindungi Bapak Gembala kami Tuhan, dalam pelayanan dari luar kota untuk kembali ke Pandaan selamat dengan tak kurang satu apapun Tuhan. Juga kami berdoa buat saudara kami yang ada di Pasuruan Tuhan, yang pagi hari ini tengah melakukan ibadah perdana Tuhan. Berkati Tuhan GBI Rock Pasuruan Tuhan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik Tuhan. Juga kami berdoa buat teman-teman kami pagi hari ini yang melayani Tuhan, Kau berkati, Kau berikan urapan yang selalu baru buat setiap kami yang melayani-Mu Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan bagi semua yang hadir ataupun yang menyaksikan ibadah online pagi hari ini ya Tuhan. Kami adalah pencobaan biasa Tuhan, tidak melebihi kekuatan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau sudah Tuhan memberikan jalan keluarnya buat setiap persoalan yang kami alami Tuhan. Yang mungkin pagi hari ini kami mengalami sakit Tuhan, kami percaya oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-Mu Tuhan, Kau sudah menyembuhkan kami dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami sebentar akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang terulur Tuhan. Kami rindu memberikan ucapan syukur kami karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Kau akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda dalam setiap kehidupan kami Tuhan.
juga kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Untuk kami kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Mari Kau hentarkan Tuhan setiap kami untuk boleh tiba selamat sampai di rumah kami dengan tak kurang suatu apapun. Kiranya perlindungan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan